Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang sangat mudah dibuat. Hanya mencampurkan 3 varian tepung, diaduk aja lalu dikukus. Rasa kuenya enak banget, manis, gurih, legit, dan lembut, serta tidak keras berpadu jadi satu. Kalau udah coba, pasti bikin lagi. Cocok banget nih dijadikan ide jualan ataupun dijadikan cemilan untuk keluarga tercinta. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung ketan sebanyak 250 gram atau sekitar 25 sendok makan. Tambahkan juga tepung beras sebanyak 200 gram atau sekitar 20 sendok makan. Tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Selanjutnya, saya menambahkan gula pasir sebanyak 300 gram atau sekitar 16 sendok makan, garam setengah sendok teh, serta vanili sebanyak setengah sendok teh. Lalu, bahan-bahan kering ini saya aduk dengan whisker sampai tercampur rata. Untuk takaran sendoknya, jangan terlalu penuh atau munjung ya teman-teman, cukup cembung aja. Dan kalau bahan kering ini udah rata, selanjutnya akan saya masukkan santan sebanyak 1300 ml. Masukkan santan ini secara bertahap ya teman-teman, sambil diaduk dengan whisker sampai tercampur rata dan bahan-bahannya larut. Saya menggunakan santan segar yang saya dapat dari 2 butir kelapa yang udah tua. Saya peras airnya, serta gunakan santan kental ya teman-teman, supaya rasa kuenya makin enak serta makin gurih dan aromanya wangi. Kalau teman-teman pengen dijadikan ide jualan, santannya boleh kita panaskan terlebih dahulu ya, supaya kuenya tidak basi dan tahan beberapa hari di suhu ruang. Serta gunakan santannya dalam keadaan dingin ya teman-teman. Kalau bahan-bahannya udah larut serta tercampur rata dan tidak ada yang bergumpal lagi, selanjutnya siapkan wadah bersih. Dari adonan yang paling banyak, saya ambil sebanyak 600 ml. Kemudian jangan lupa disaring ya, supaya tidak ada bahan yang bergumpal ataupun bergerindil. Untuk wadah kecil ini, saya biarkan original tanpa diberikan pewarna makanan apapun. Untuk wadah yang paling banyak, saya berikan pewarna makanan berwarna hijau muda, supaya warnanya kelihatan lebih cantik, menarik, dan aromanya semakin manis. Tambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat. Lalu diaduk rata dengan whisker sampai tercampur dan pewarna makanannya larut. Dan kalau udah larut, bisa terlihat kan kalau warna hijau yang dihasilkan cantik banget. Selanjutnya, saya siapkan cetakannya. Saya menggunakan loyang persegi yang berukuran 22 cm. Jangan lupa olesi minyak sayur ya, supaya tidak lengket. Yang pertama, saya masukkan adonan hijau terlebih dahulu dan saya saring. Serta adonan hijau ini saya bagi menjadi 2 bagian sama rata ya teman-teman, kurang lebih masing-masing sebanyak 600 ml. Selanjutnya, kuenya akan saya kukus. Gunakan kukusan yang sudah panas serta airnya mendidih. Jika gunakan kukusan biasa, jangan lupa ya tutupnya dialasi, kemudian dikukus menggunakan api kecil selama 15 menit sampai set. Setelah 15 menit, adonan hijau yang pertama sudah set, kita buka tutup kukusannya dan selanjutnya akan saya masukkan adonan yang berwarna putih. Jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu ya, supaya tercampur rata. Dan untuk dimasukkannya secara perlahan ya teman-teman, sedikit demi sedikit, baru kita masukkan semua adonan yang berwarna putih. Kemudian kita kukus kembali menggunakan api kecil aja supaya permukaannya rata dan tidak bergelombang. Dikukus selama 15 menit sampai set. Setelah 15 menit, adonan putihnya udah set, kita buka tutup kukusannya dan selanjutnya kita timpa dengan adonan hijau yang terakhir. Dan jangan lupa diaduk-aduk ya, supaya rata dan tidak ada bahan yang bergumpal. Ini kita masukkan secara perlahan, sedikit demi sedikit, baru kita masukkan untuk adonan yang paling banyak. Dan ini akan saya kukus menggunakan api kecil supaya permukaannya rata dan tidak bergelombang selama 25 menit sampai matang dan set semua. Setelah hampir 1 jam saya kukus kuenya dan kue lapisnya sudah matang, langsung aja dikeluarkan kue dari kukusan. Biarkan dulu dingin di suhu ruang ya, baru dilepaskan dari cetakan. Karena kalau kuenya masih panas, kuenya masih lembek. Jadi, biarkan dulu dingin di suhu ruang ya teman-teman, supaya teksturnya agak mengeras. Setelah saya diamkan adonan beberapa jam, adonannya sudah padat dan mengeras. Langsung aja kita keluarkan kue dari cetakan ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan pisau potong kuenya. Jangan lupa ya alasi plastik wrap ataupun diolesi dengan minyak sayur supaya tidak lengket.
Potong-potong kuenya dan kuenya siap disajikan bersama keluarga tercinta. Dan teman-teman bisa lihat ya, ketika saya potong kuenya lembut banget ya. Dan dari satu loyang ini bisa dapat sebanyak 30 slice ya teman-teman. Cocok loh dijadikan ide jualan, modalnya juga hemat, dan sangat mudah dibuat. Dan resep ini anti gagal ya teman-teman. Kue lapis ini cocok banget dijadikan suguhan saat ada acara, pasti semua pada ketagihan. Karena kita menggunakan santan yang kental, jadi kuenya enak banget dan semakin gurih. Nah, teman-teman bisa lihat kan permukaan atas kuenya sangat mulus, rapi dan tidak bergelombang, serta perlapisan kuenya juga sangat halus ya teman-teman. Teksturnya beneran lembut, legit dan tidak keras sama sekali ya teman-teman. Dan untuk rasanya ini enak banget, manisnya pas, gurih santannya berasa, dan ini gurih banget ya teman-teman karena kita gunakan santan kental. Aromanya juga wangi. Dan resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah untuk dijadikan ide jualan, untuk dijadikan suguhan saat ada acara, isian snack box ataupun cemilan untuk keluarga. Resepnya juga sangat simpel dan sangat mudah dibuat. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.